Hai semua, kali ini aku bikin roti, manggangnya pakai oven tangkring dan aku bikin rotinya pakai metode autolysis. Aku suka banget sama hasilnya, cakep, rotinya pun empuk. Nah, metode autolysis ini punya kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya itu kita nggak usah terlalu lama ngulenin, adonan udah kalis. Jadi nggak usah pegal-pegal tangan, adonan udah kalis. Tapi kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lama karena proses istirahatnya itu lama. Tapi menurut aku metode ini cocok banget buat kalian misalnya yang kerja pagi-pagi bisa adonin dulu, nanti pulangnya tinggal diterusin. Atau buat ibu-ibu yang pengen roti anget pagi-pagi, malamnya tinggal adonin, pagi-paginya tinggal kita bikin. Pokoknya kalau misalnya setiap metode itu ada plus minusnya, kalian tinggal pilih mau pakai metode yang mana. Ini rotinya empuk banget, lembut, udah 3 hari juga masih empuk ya, asal kita simpan di dalam plastik lalu masukin toples atau wadah kedap udara. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Di sini ada bahan A ada 250 gram tepung terigu, aku pakai yang protein tinggi merek Cakra Kembar, 50 gram gula pasir, 1 butir telur, dan 120 ml susu cair. Ini susu cairnya suhu ruang, enggak panas, enggak dingin juga. Pertama aku masukkan tepung terigu, masukkan telur. Ini telurnya aku kocok lepas dulu. Sekarang aku campurkan susu cair dan gula pasir. Kita aduk-aduk hingga gula pasirnya ini larut. Lalu masukkan susu dan gulanya sedikit demi sedikit sambil diaduk menggunakan spatula. Setelah tercampur rata seperti ini udah cukup. Lalu aku akan tutup menggunakan serbet dan istirahatkan kurang lebih selama 6-8 jam. Setelah 6 jam aku buka serbetnya, hasilnya seperti ini. Ini adonannya udah lentur, udah membentuk gluten secara alami. Udah siap kita masukkan bahan B. Nah, bahan B diantaranya ada 30 gram margarin, 1,5 sendok teh ragi, dan 1/4 sendok teh garam. Nah, sekarang aku langsung aja masukin raginya karena aku akan uleni menggunakan mixer. Di video donat kemarin aku larutkan dulu raginya menggunakan 1 sendok makan air hangat biar si raginya itu jadi pasta dan larut. Jadi lebih gampang nyatu di adonan. Tapi karena aku di sini nguleninya pakai mixer, karena mixer kan kekuatannya maksimal ya, jadi nggak dilarutkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau pakai tangan, sebaiknya sih dilarutin dulu pakai 1 sendok makan air hangat biar lebih gampang aja nanti pas diaduk. Sekarang aku tambahkan margarin, garam, lalu aku uleni lagi. Ini aku uleni kurang lebih selama 4 menit. Si adonannya udah kalis dan lembut. Nah, kalau misalnya kita pakai cara yang biasanya ngulenin pakai mixer juga itu lumayan lama ya, 15-20 menit baru kalis. Ini cuma 4 menit udah kalis dan adonannya benar-benar lembut. Nah, ini setelah aku uleni selama 4 menit, adonannya sudah kalis dan lembut seperti ini. Aku matikan mixernya.
Nah, ini adonannya benar-benar lentur ya. Nah, jika direntangkan seperti ini udah nggak mudah sobek, berarti itu udah kalis ya. Aku taburi tangan aku dengan tepung biar nggak lengket, lalu aku rounding adonannya seperti ini. Lalu aku pindahkan ke dalam wadah. Ini wadahnya aku olesi dengan minyak tipis-tipis. Nah, sekarang tutup lagi dengan serbet dan istirahatkan kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit aku buka serbetnya, lalu aku akan keluarkan udara yang ada di dalamnya, dikempeskan seperti ini, diuleni sebentar. Nah, sekarang siap buat kita bentuk. Adonannya aku bagi menjadi 9 bagian, kurang lebih masing-masing sekitar 55 gram. Nah, ini udah aku bagi menjadi 9 bagian. Untuk isiannya aku pakai di sisi atau coklat batang. Lalu di sini aku udah siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm. Udah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Atasnya pakai baking paper atau kertas roti. Nah, ini adonannya ditutup biar nggak kering ya. Nah, ini ambil satu adonan lalu di rounding seperti ini. Isi dengan coklat batang, lalu tutup. Usahakan tutupnya benar-benar rapet ya, biar si coklatnya itu nggak keluar. Nah, ini di roundingnya pelan-pelan aja ya. Ambil lagi satu adonan, lalu isi dengan coklat. Nah, dicubit-cubit kayak gini ya. Roundingnya pelan-pelan aja. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini udah selesai semua aku bentuk. Sekarang aku tutup lagi menggunakan serbet dan istirahatkan kurang lebih selama 1 jam. Setelah 1 jam hasilnya seperti ini. Rotinya sudah mengembang, udah siap buat kita oven. Nah, untuk oven lubang atasnya itu dibuka, lalu apinya tuh aku pakai api sedang cenderung ke kecil seperti ini. Sekarang aku akan masukkan rotinya ke dalam oven. Ini ovennya tadi udah aku panasin dulu. Aku simpen di rak bawah. Aku oven rotinya kurang lebih selama 40 menit. Setelah 40 menit rotinya udah mateng. Nah, seperti ini. Cantik banget. Selagi rotinya masih panas, aku olesi dengan margarin atau mentega biar si permukaannya nggak kering. Lalu aku pindahkan ke dalam piring. Nah, ini dia roti sobek atau roti kasur oven tangkringnya udah jadi. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.